di sekolah ada tugas gak? Ada PR gitu atau apa? Enggak ada. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita lanjutin ke materi yang kemarin ya. Sebelum mulai materi kita baca doa bareng-bareng. Ayo berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, masih ingat gak materi yang minggu kemarin kita bahas apa? Objek dasar geografi. Nah, pengertian dasar geografi itu ada di materi di semester 1 awal-awal ya. Nah, sekarang kalau kemarin kita belajar tentang pendekatan, kali ini kita belajar tentang objek studi geografi. Nah, objek studi geografi. Jadi di objek studi geografi itu ada dua macam. Yang pertama ada objek material. Yang kedua ada objek formal. Nah, kalau objek material ini merupakan objek di mana fenomena geosfer mempelajari fenomena geosfer. Contohnya dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada litosfer. Yang kedua ada hidrosfer. Yang ketiga ada atmosfer. Yang keempat ada biosfer. Yang kelima ada pedosfer. Dan yang keenam ada antroposfer. Sedangkan objek formalnya itu juga terbagi menjadi 4. Ya, ada aspek keruangan, atau spasial. Yang kedua ada aspek lingkungan atau ekologi. Yang ketiga ada aspek kewilayahan atau regional. Dan yang terakhir ada aspek waktu. Waktu atau temporal. Nah, ada yang tahu gak yang dimaksud dengan litosfer? Mempelajari apa? Lapisan kulit yang paling atas ya, Bu? Ya, jadi kalau litosfer itu mempelajari tentang lapisan kulit bumi yang paling atas. Facebook salah tulis. Oh iya, litosfer. Nah, jadi kayak di bumi ini kan bentuknya bulat. Di bulat ini kita ada pembagiannya. Jadi ada mantel bumi, terus ada namanya selubung bumi, selubung sama inti bumi. Nah, jadi ini ada pembagiannya lagi macam-macamnya. Kalau mantel itu lapisan yang paling atas, dia bergerak, dia keras tapi dia dapat bergerak karena di bawahnya ini yang di selubung buminya ini dia berupa cairan lava pijar. Sedangkan kalau inti buminya ini dia lebih cair lagi dari yang selubungnya. Jadi di inti ini tuh yang paling dalam banget di tengah-tengah bumi ini.
Sedangkan kalau hidrosfer itu mempelajari wilayah perairan dan mengelilingi bumi, meliputi samudra, terus laut, terus danau, air tanah, dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan air itu ada di hidrosfer. Sedangkan kalau yang ketiga ada atmosfer. Atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Jadi di atas bumi ini ada yang namanya atmosfer. Nah, di sini ada lapisan ozon, terus ada lapisan stratosfer, mesosfer, ionosfer, dan sebagainya. Selanjutnya ada biosfer. Kalau biosfer itu tempat tinggal makhluk hidup dan organisme yang ada di bumi kayak manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan kalau pedosfer itu lapisan tanah yang berasal dari batuan yang telah mengalami pelapukan. Jadi kalau misalkan tadi di litosfer tentang inti buminya, kalau misalkan di pedosfer ini mempelajari bagian tanah yang ada di sini nih, yang ada di mantel. Di mantel ini kan ada susunannya kan, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah, ini adanya di sini di mantel. Terus yang terakhir ada antroposfer. Antroposfer itu lapisan manusia yang merupakan tema sentral di antara lapisan-lapisan lainnya. Jadi kalau misalkan tadi biosfer ini tentang makhluk hidupnya, kalau misalkan antroposfer ini tentang kehidupan manusianya. Jadi kayak hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti itu. Sedangkan kalau objek formal itu ada aspek ruangan atau spasial. Spasial di sini mempelajari wilayah antara wilayah yang lain dengan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Dari segi nilai, seperti nilai suatu wilayahnya itu ada sumber daya alam apa aja kayak gitu. Terus ada konsep jarak, lokasi, dan keterjangkauannya. Sedangkan kalau aspek lingkungan atau ekologi itu mempelajari kondisi tempat atau ruang beserta komponen-komponen di dalamnya. Jadi dia itu kayak biosfer, semacam kayak biosfer juga, berhubungan sama biosfer. Jadi nggak cuma lingkungan alamnya, tapi yang ada di yang ada di lingkungan tersebut. Kayak manusia kan ada tinggalnya di lingkungan juga kan, terus hewan kayak gitu. Sedangkan aspek kewilayahan atau regional itu mempelajari kesamaan dan perbedaan wilayah dengan ciri khasnya masing-masing berdasarkan kekhasan suatu wilayahnya. Jadi kayak misalkan wilayah Pulau Jawa itu ciri khasnya penduduknya banyak, sedangkan kalau wilayah di Papua itu penduduknya jarang. Terus wilayah di Kalimantan dia ciri khasnya itu banyak hutan hujan tropisnya masih banyak. Kalau di Jawa hutan hujan tropisnya udah sedikit. Sedangkan aspek waktunya itu atau temporal mempelajari perkembangan wilayah berdasarkan periode waktu atau perkembangannya. Jadi kayak misalkan bumi ini kan dulunya nggak ada makhluk hidup yang tinggal. Nah sekarang setelah tahun 2021 udah banyak penduduknya kayak gitu. Sampai sini paham? Paham. Sudah catat? Udah, Bu. Ya. Udah berapa menit, Rik? 9. Lu mau berapa emang? 10 apa 15 gitu, apa 11 apa 12? Gue mau bahas satu lagi sih. Oh ya udah. Cukup kayaknya. Nah, selanjutnya kita mau bahas mengenai prinsip dasar untuk menjelaskan fenomena biosfer. Biosfer. Jadi fenomena biosfer itu seperti udara,
air, batuan, hewan, tumbuhan, dan manusia yang ada di permukaan bumi. Jadi prinsip dasarnya itu ada 4. Yang pertama, prinsip persebaran. Yang kedua, Interaksi. interaksi. Yang ketiga, Deskripsi. dan yang keempat, prinsip Kronologi. kronologi. Nah, ada yang tahu nggak prinsip persebaran itu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Lupa Bu. Nah, jadi kalau prinsip persebaran itu mengenai fenomena geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya kayak persebaran hewan. Itu kan antara Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan, persebaran hewannya beda kan? Iya. Kayak hewan di Pulau Jawa itu yang khasnya itu apa sih? Ada yang tahu? Badak. Ya, badak. bersula. Badak bersula satu itu badak Jawa biasanya disebutnya. Kalau misalkan di Papua, Burung. cendra- Bukan, Flamingo. Ingat apa? burung cendrawasih. Kalau di Kalimantan, Harimau ya? Punya kalau di Sulawesi, Sumatera baru harimau. Kalau di Kalimantan itu orang hutan. Nah, Iya. jadi kayak di Pulau Jawa kan orang hutan ada nggak kalau di Pulau Jawa? Ada. Ada di mana? Ya, itu kan. Ragunan. Ah iya, adanya di Ragunan. Tapi dia hewan asli dari Kalimantan. Jadi beda-beda. Dan kalau prinsip interrelasi itu hubungan sebab akibat antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Kayak misalkan banjir di Jakarta itu bukan semata-mata karena emang di Jakarta itu banjir, pasti kan ada sebab akibatnya kan. Kayak sebabnya itu dapat kiriman dari Bogor, terus kayak saluran drainasenya yang tidak baik, seperti itu. Terus kalau prinsip deskripsi itu menggambarkan fenomena geografi yang disajikan dalam bentuk peta, kalimat, diagram, dan grafik. Contohnya seperti peta persebaran, kayak peta persebaran hujan, peta persebaran banjir. Kan di suatu wilayah itu kayak kemarin di Jakarta, nggak semua wilayah di Jakarta juga banjir kan. Nah, pasti ada wilayah yang nggak kena banjir, kayak gitu. Terus yang terakhir ada prinsip kronologi. Prinsip kronologi ini merupakan perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya. Jadi ada prinsip persebarannya, interrelasinya, sama deskripsinya. Contohnya kayak untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, kita apa sih yang harus dilakukan? Pendekatan apa? Kayak kita harus melakukan pendekatan dari persebarannya ini. Wilayah mana aja yang terkena banjir, kita harus kaji tentang wilayah tersebut. Apakah memang wilayahnya dataran rendah atau memang dataran tinggi tapi tetap banjir, kayak gitu. Atau tentang interrelasinya sama deskripsinya. Jadi dia gabungan. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau gitu coba catat, kita latihan soal ya. Kita latihan karena ada 3 orang, jadi kita buat soalnya 3 aja ya. Yang pertama, sebutkan
Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, sebutkan apa saja yang termasuk objek material. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan aspek ruangan. Dan yang ketiga, jelaskan yang dimaksud prinsip interrelasi. Ini dikerjakan sekarang, Bu. Iya, jangan sekarang. Saya kasih waktu 5 menit ya. Ya, nanti dikumpulin kalau udah selesai. Udah selesai? Belum, Bu. Yang udah langsung taruh di depan ya. Udah. Sini lagi dulu. Udah? Udah. Kalau gitu, nanti ini saya nilai dulu. Pertemuan selanjutnya baru saya bagikan lagi ya. Sampai sini paham kan tentang objek studi sama prinsip dasar geografinya? Paham. Nah, kalau gitu materi pertemuan kali ini kita cukupkan. Sebelumnya kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.